Oh, jadi dia pernah dibully? Iya, namanya dia dibully itu sejak TK sampai sekitaran kelas 4 SD. Kalau bully yang fisik, dipukul adalah. Dipukul? Iya, ditendang juga adalah. Ya Allah, itu tuh siapa sih orangnya? Temen kelas kah, kakak kelas, atau adik kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Waves TV. Kalau kemarin kita bahas tentang kejuaraan pencaksilat, kali ini kita bakal podcast bareng seorang penulis yang hebat dan kemarin baru ngeluarin buku ketiganya. Dia adalah salah satu santri Mutiara Umma Islamic Boarding School dan dia adalah salah satu teman saya, yaitu Mazia. Halo Zi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu nulis buku ini? Ya, betul. Sejak kapan? Sejak sekitaran kelas 3 SD aku udah mulai suka nulis. Masya Allah, sejak kelas 3 SD? Ya. Kelas 3 SD aku ngapain ya? Main Barbie kali ya aku ya. Jadi gimana Ji, tentang tanggapan kamu menulis? Kalau bagi aku sendiri, menulis itu seperti mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa terkatakan oleh lisan. Masya Allah. Kalau kamu ini nulis tuh terinspirasi dari siapa sih? Kalau awal aku suka menulis itu terinspirasi dari ayah aku sendiri. Ayah aku ini seorang penulis. Oh iya? Ya. Kamu seorang penulis? Iya. Oh, kok aku nggak tahu sih? Kenapa gak tahu? Nggak tahu, karena kamu di kelas tuh nggak pernah cerita. Kalau kamu ternyata kamu tuh udah nulis banyak buku, terus ayah kamu seorang penulis juga. Kenapa kamu suka nulis gitu? Awal mulanya gimana sih sampai kamu bisa nerbitin buku? Jadi dari kecil itu aku suka banget baca buku. Aku pokoknya sering dibeliin banyak buku sama ayahku. Dan ketika ayahku bikin buku, dari situlah aku mulai berpikirnya itu aku nggak boleh cuma nikmatin karya aja, tapi juga harus bisa bikin karya yang bisa menarik perhatian sama orang, yang bisa bermanfaat bagi sama orang juga. Dan dari situlah aku mulai banyak menulis cerita, baik cerita yang tentang di sekolah, di rumah, atau di lingkungan lain. Jadi kamu ngambil cerita-cerita itu dari pengalaman kamu kan? Sebagian besar. Kamu ini yang pertama tuh yang mana sih sebenarnya? Oh, yang ini. Itu dibuat pas kelas 3 SD? Ya. Ceritanya tentang apa sih? Jadi di sini tuh ceritanya tentang seorang siswi SD bernama Kami yang dia tuh lupa bikin PR, terus dia tuh kayak harus mengambil hikmah dari kelupaannya bikin PR itu loh. Kalau ini based on true story? Ya betul, soalnya waktu SD juga aku pernah lupa bikin PR. Lupa bikin PR? Ya betul. Ya Allah. Jadi kamu gara-gara lupa bikin PR itu kamu akhirnya buat cerita tentang lupa PR dan diambil hikmahnya gitu ya, biar gak lupa PR. Ya, soalnya biar bermanfaat buat orang lain juga. Jadinya kalau orang lain baca kan lumayan bisa dapat pahala dari kitanya juga. Masya Allah. Kesan pesan pas buku ini tuh mulai diterbitin tuh gimana sih? Awal-awalnya itu pasti kaget dan nggak percaya gitu. Soalnya ayah aku tiba-tiba ngelihat tulisan aku dan mengajukan salah satu tulisan aku itu ke penerbit. Jadinya pasti gitu. Dadakan gitu, tiba-tiba? Ya dadakan, tapi alhamdulillahnya sih keterima. Oh, berarti dia tuh sebelum menulis tuh dia tuh nulisnya di buku tulis dulu berarti kan? Ya betul. Terus sama ayah Jia dilihat-lihat, terus tiba-tiba dadakan langsung masuk dikirim ke penerbit, terus diterima. Ya alhamdulillah sih. Masya Allah. Terus Jia tuh gimana sih biar tetap istiqomah nulis? Kan biasanya nih ada orang-orang yang dia tuh udah nulis tapi karena buntu jadi dia tuh kayak udahlah ditinggal aja tulisannya. Terus juga ada orang yang dia punya ide sama inspirasinya masing-masing, tapi karena dia nggak bisa cara mencurahkannya ide-idenya itu ke tulisan. Kalau Ji gimana sih cara biar istiqomah tetap nulis sampai sekarang bahkan? Kalau bagi aku sendiri menulis itu nggak harus
karena paksaan, tapi juga dari niat dia sendiri dan dari kemauan dia sendiri. Jadi kalau dia lagi moodnya nulis, dia nulis. Kalau dianya lagi gak mood nulis, sedangkan dia udah camkan ke diri dia sendiri harus bikin karya, dia lebih memilih untuk tidak memaksakan, karena bagaimana kita membuat alur cerita atau kata-kata itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi untuk keistiqomahan dalam menulis itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau jadi dia itu iri-iri waktu aja sih, waktu dimana dia lagi mood nulis, biasanya siang-siang atau malam. Susah nggak sih nyempetin waktunya? Kan lagi belajar gitu kan. Ya pasti ada suka dukanya lah dalam menulis. Apa tuh suka dukanya kira-kira yang dia alami ketika membuat buku pertama? Oh ya, kalau selama ini suka dukanya itu ketika cerpen dia ditolak penerbit, pernah. Terus, pernah. Terus gak jadi gitu? Iya, jadi sebenarnya itu cuma cerpen, jadi bagi dia sendiri yang nggak terlalu sedih juga. Dan saat itu situasinya dia udah tunggu beberapa bulan dan akhirnya ditolak, tapi ya bagi dia sendiri berusaha untuk mengikhlaskan. Tapi alhamdulillah ya, jadi ada sekarang gitu ya yang lain yang terima gitu, yang keterima dan akhirnya terbit juga kan. Alhamdulillah. Nah, menurut Jia nih, gimana sih biar orang-orang tuh, kan kalau Jia itu berarti dari menyukai terus jadi akhirnya menjadi suatu karya. Saran Jia tuh ke orang-orang gimana sih? Mungkin ada orang-orang juga yang di sana suka nulis juga. Gimana cara mengaplikasikannya biar kayak Jia juga gitu bisa nerbitin buku? Bagaimana ya? Setiap orang itu pasti punya bakat tersendiri yang sayang banget kalau disia-siakan. Ketika seseorang sudah menemukan potensi dirinya, potensi itu nggak boleh disia-siakan gitu, harus digunakan untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga. Misalnya nih, dia suka menulis, santai aja Ji, karena kan kita lagi ngomongin gimana sih orang-orang biar bisa kayak Jia juga gitu kan. Kan di usia yang masih muda udah nerbitin 3 buku. Gimana untuk kalau misalnya Jia udah SMA ataupun kedepannya, berarti bisa dong nambah kira-kira? Ya insya Allah bisa sih, soalnya emang setiap orang juga punya potensi yang harus dikeluarkan. Tuh, dia aja masih SMP udah bisa ngeluarin 3 buku. Kalau ini buku yang kedua, Ji? Ya. Menceritakan tentang apa sih buku yang kedua ini? Jadi buku kedua itu menceritakan seorang anak SD bernama Fatima yang yaitu dibully di sekolahnya. Dibully? Ya. Jadi cerita ini Fatima dibully? Iya. Terus gimana? Dan sebenarnya cerita itu juga terinspirasi dari kehidupan dia sendiri. Oh, jadi dia pernah dibully? Iya. Usia berapa? Kelas berapa? Sebenarnya dia dibully itu sejak TK sampai sekitaran kelas 4 SD. Tapi nggak terlalu sering sih. Apa kira-kira bentuknya? Secara fisik atau verbal? Fisik, kalau fisik beberapa kali aja, kalau verbal lebih sering. Apa sih yang dia rasakan bully yang fisiknya tuh? Kalau bully yang fisik, dipukul adalah. Dipukul? Iya, ditendang juga adalah. Ya Allah, itu tuh siapa sih orangnya? Teman kelas kah, kakak kelas atau adik kelas? Teman sekelas. Karena apa, dia buat salah atau emang cuma berantem anak-anak gitu? Kalau dia cerita sedikit sih, jadi di sekolah itu dia itu memang orangnya itu pendiam dan memang suka nurut kalau guru-guru minta tolong atau memerintah sesuatu, sehingga dia itu bisa dibilang anak kesayangan guru-guru. Dan dari situ mungkin mereka iri ya jatuhnya, terus jadinya melakukan kayak gitu ke dia. Iya, sebenarnya memang
ada faktor lain, cuman saya lupa. Kalau secara verbal nih Ji, kira-kira masih orang yang sama atau beda? Kalau verbal lebih sering orang yang sama. Kalau verbal itu dia palingan dijauhin atau diejek biasanya mah. Dia menanggapinya gimana sih gitu? Saat itu dia karena dia itu merasa nggak bisa ngelawan gitu, jadinya ya cuma bisa mengadu ke orang tua. Dan dari situ dia pindah sekolah ke sekolah alam, dan setelah dia pikir-pikir lagi, dia berpikir untuk dia itu nggak bisa diem saja jadi korban. Jadinya dia salah satu bentuk penolakan dia terhadap aksi bullying itu dengan membuat novel. Oh, jadi novel yang dia buat yang di kedua ini tentang pengalaman dia ya? Iya, waktu pas dibully. Jadi Fatima ini dibully kayak yang dia alami gitu. Iya, cuman bedanya dia tambahin efek dramatisnya. emang kayak gitu sih. Kalau di sini dia gimana? Alhamdulillah di sini dia juga lebih betah dan memang nggak ada bully juga. Kan Mutiara Umah ramah anak kan dibully. Sedih. Buat teman-teman sama ayah bunda yang mau daftarin anaknya di sini bisa cek CS di bawah ini. Gini, sekarang kita ke buku ketiga yang baru diterbitin sama Jia 2000 berapa ini? 2023. 2023 berarti baru banget dong. Iya. Berarti Jia buat buku ini pas di sini. Iya. Kan di sini jadwalnya padat kan. Gimana sih Jia biar nyempetin waktunya? Kira-kira di jam-jam kapan sih? Selama di sini itu dia lebih sering menyempatkan waktunya itu siang. Oh, siang. Pas di mana tuh? Soalnya pas habis selesai zuhur sekitar jam 1-an dia ke lab komputer dan dia nulis di sana, mengetik, meneruskan naskah. Sebenarnya memang ada suka dukanya, misalnya lab komputer dipenuhi sama yang lain gitu. Oh iya. Jadi memang butuh. Jadi emang agak terhambat ya. Iya. Kalau misalnya ini berarti emang agak susah ya kalau misalkan banyak kegiatan Maya. Iya. Jia, kalau buku ini tuh terinspirasi dari mana? Kalau buku itu juga terinspirasi dari kisah dia sendiri. Pas kapan kalau buku yang ini? Kalau buku itu terinspirasi dari masa lalu dia di pas dibully juga. Jadi di sana itu memang tokoh utamanya diceritakan mempunyai masa lalu di mana dia itu dibully dan dia tambahin efek dramatisnya juga sih. Merangkum kembali berarti ya? Iya. Dengan cerita yang berbeda, alur berbeda? Iya. Menurut dia apa sih spesialnya dari buku yang baru ini? Kalau menurut dia sendiri memang punya masa lalu yang agak kelam gitu. Jadinya dia pengen gimana gitu caranya biar ajak orang-orang yang senasib dengan dia juga untuk mengikhlaskan waktu yang sudah berlalu, untuk mengikhlaskan semua itu. Masya Allah. Jia, menurut Jia buku yang ini tuh pas diterbitinnya gimana? Dia susahkah kayak yang sebelumnya atau dia lebih mudah gitu? Terus perjuangan menerbitnya tuh gimana? Kalau untuk buku itu alhamdulillah dia perjuangannya itu nggak harus tunggu bertahun-tahun, dan alhamdulillah buku itu selesainya itu dalam waktu sekitaran 3 bulan, dan di awal tahun itu udah mulai diajukan ke penerbit, dan alhamdulillah cepat jadi. Insya Allah. Jia, kalau kita nih ya mau baca buku ini tuh kira-kira kita bisa dapetin di mana sih? Bisa didapat di Tokopedia, Bukalapak, terus apa lagi ya, Lazada, Bilibili, Shopee, pokoknya gitu. Oh, bagi teman-teman yang mau beli bukunya Zia bisa dibeli di toko online shop juga bisa. Kalau misalkan di sini kira-kira bisa di mana sih? Di perpus ada? Ada.
Tuh, buat anak MUIMS yang mau baca bukunya Zia, bisa baca di perpustakaan. Kalau buku yang ketiga ini, kira-kira covernya tuh ada nggak sih filosofinya? Ada. Boleh gak dijelasin gitu ke teman-teman? Boleh. Jadi untuk covernya dia sengaja pilih tema senja. Di sini tuh memang ada siluet tokoh utama yaitu biru, dan biru itu memiliki banyak makna, tapi di sini dia pilihnya itu biru langit yang terpampang dan biru laut yang terbentang. Dan untuk gambar mataharinya itu, jadi tokoh biru ini mempunyai seorang kakak bernama Baskara yang dapat diartikan juga sebagai matahari. Dan kakaknya itu meninggal karena kasus pengeboman. Nah, Kakaknya dibom gitu. jadi kakaknya itu adalah seorang penjinak bom, dan dia itu terjebak di sebuah gedung yang banyak bomnya dan akan meledak gitu. Karena tidak ada waktu lagi untuk menyelamatkan diri, jadinya dia gugur. Jadi biru ini menganggap kakaknya itu sebagai seorang penolong, karena kan biru ini juga di masa kecilnya itu pernah dibully dan kakaknya itu suka nolong gitu. Membela gitu ya. Iya, Jadi Baskara ini membela biru saat waktu dibully gitu. Iya, jadi jika diartikan lagi seperti matahari yang terbit lalu tenggelam. Masya Allah. Jadi berarti biru ini masih belum bisa merelakan kepergian kakaknya? Ya, pasti ada rasa tidak apa itu teh, tidak benar-benar berat gitu hidup tanpa kakaknya, sehingga dia itu memang harus belajar untuk merelakan kakaknya. Di buku ini karakter siapa sih yang paling dia suka? Bagi dia sendiri, dia paling suka biru selaku tokoh utama karena biru itu terinspirasi dari dia sendiri. Oh, Masya Allah. Bagi ayah bunda yang baru bersilaturahmi ke Mutiara Umah, terus lagi survei nih di perpustakaan, ayah bunda bisa kok baca bukunya Zia yang 3 ini. Oke, mungkin cukup dari kami. Semoga bakatnya bisa menginspirasi yang lain, dan buat Zia juga semoga tetap melanjutkan menulisnya. Buat kalian, jangan pernah menyakiti hati seorang penulis, karena jika itu terjadi, maka kalian akan abadi dalam karyanya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.